Gendengnya Barat, dunia mulai sadar kemunafikan mereka. 5-day sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Gendengnya Barat, portal Islam.id. Aliran gaya hidup Barat yang telah diekspor dan dikampanyekan secara masif adalah para penyembah dubur CS, jalfri, serta perempuan pamer kelencar. Lalu kini ada satu lagi. Desakralisasi kedudukan orang tua di hadapan anak. Ketika pemain Maroko memuliakan ibu mereka di Piala Dunia, malah mendapat kritikan sejumlah pihak di Barat. Media terkemuka asal Belanda NRC membuat berita yang berjudul "Stop Glorifikasi Memuliakan Ibu". Salah seorang kolumnis di media tersebut bernama Rosanne Hesberger tidak suka dan secara frontal mengkritik para pemain timnas Maroko yang menunjukkan masih sayang kepada ibu selama Piala Dunia 2022. Katanya ibu harus dianggap manusia biasa sebagaimana orang lain. Katanya pemuliaan ibu malah bisa menimbulkan kekerasan dan konflik. Misalnya seorang ibu dihina bisa memicu kemarahan. Katanya pemulihan ibu telah membuat para ibu dapat memanipulasi, memaksa, mengintimidasi, dan juga melakukan kontrol pada anak-anaknya. Orang tua tanpa persiapan masa tua dan mengharap si anak dianggap seperti parasit yang menumpang hidup atau memanfaatkan anaknya saja. Katanya anak tidak pernah minta dilahirkan, jadi orang tua harus tahu diri. Kata mereka, desakralisasi orang tua bermanfaat untuk kesetaraan, tidak ada diskriminasi lagi. Jadi bukan cuma gender equality tapi juga family equality. Mereka mungkin akan membungkus kegablakan ini dengan istilah cinta tulus tak boleh mengharap, one love, kesetaraan, freedom of choice dan sebagainya. Mengampanyekan, menyebarkan dan dipakai menyerang budaya atau agama yang berbeda dengan mereka. Lengkap sudah sampah peradaban yang berasal dari Barat. 1. Janin boleh diaborsi dalam kondisi apapun, karena yang punya hak adalah perempuan sebagai pemilik tubuh. 2. Bayi kalau sudah lahir gantian kedudukan orang tuanya yang didesakralisasi. 3. Ibu pengganti di mana-mana. 4. Donor sperma di mana-mana. 5. Ibunya ternyata bapaknya. 6. Bapaknya ternyata ibunya. 7. Mau jatuh cinta harus repot tes DNA dulu. Takut incest karena dulu bapaknya pendonor sperma atau ibunya menyewakan rahim. 8. Ibu bapaknya semua pria, bapak ibunya semua wanita. Kita dukung saja kalau perilaku mereka diterapkan hanya di Eropa saja. Lumayan mengurangi populasi kelompok manusia boros sumber daya alam. Sehingga nantinya tanah Eropa bisa dinikmati imigran-imigran dari Afrika atau Asia yang menderita akibat dampak kolonialisme, di mana satu ibu Somalia bisa punya 7 anak yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Said bin Al-Musaib, dari Sa'ad bin Ubadah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya, boleh." Saat bertanya lagi, "Lalu sedekah apa yang paling afdol?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Memberi minum air." Hadis riwayat An-Nasai, nomor 3694 dan 3695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lainnya. Standar ganda media Barat. Ukraina melawan dicap pahlawan, Palestina melawan dicap teroris. Para pakar mengkritisi standar ganda media-media Barat ketika memberitakan perang Ukraina dalam melawan Rusia dan konflik Palestina melawan Israel. Hampir semua media Barat memuji perlawanan Kiev sebagai tindakan pahlawan. Namun, mereka kerap menjuluki perlawanan Palestina sebagai tindakan terorisme.
Sungguh mengherankan betapa banyak jurnalis barat termasuk reporter BBC yang biasanya berhati-hati tanpa malu-malu menjilat wanita muda yang membuat bom molotov di jalan-jalan kota Ukraina seperti Kiev. Kata Jonathan Cook, penulis 3 buku tentang konflik Israel-Palestina dan pemenang Martha Gellhorn Special Prize for Journalists. Menurutnya, kesulitan wartawan barat untuk mengidentifikasi dan mendukung perlawanan sipil Ukraina pasti menjengkelkan warga Palestina di Gaza. Tiba-tiba, seksi untuk membuat bahan peledak improvisasi setidaknya jika media menganggap Anda kulit putih, Eropa dan beradab. Lanjut Cook yang menulis argumennya di Middle East Eye. Itu mungkin mengejutkan gerakan perlawanan lain yang lebih mapan, terutama di Timur Tengah. Mereka selalu mendapati diri mereka dicap sebagai teroris karena melakukan hal yang sama. Ibu Cook yang menganggap standar ganda media barat sebagai bentuk kemunafikan. Warga Palestina di Gaza telah menderita blokade perdagangan oleh Israel selama 15 tahun terakhir yang dirancang untuk menempatkan mereka pada diet kelaparan. Para pengunjuk rasa termasuk wanita, anak-anak dan orang-orang di kursi roda secara teratur melemparkan batu ke arah sniper Israel yang jauh tersembunyi di balik benteng sebagai cara simbolis untuk menuntut kebebasan mereka. Para pengunjuk rasa ini sering ditembak oleh tentara Israel sebagai respon. Media barat sesekali menawarkan kesedihan atas nyawa yang hilang atau kaki yang diamputasi dari para warga Palestina yang menjadi sasaran sniper Israel. Tapi tak satu pun dari mereka yang mendukung perlawanan Palestina ini, seperti yang mereka lakukan terhadap Ukraina. Lebih biasanya, para pengunjuk rasa diperlakukan sebagai penipu atau provokator Hamas, papar Cook. Gaza tidak seperti Ukraina, tidak memiliki tentara dan para pejuangnya. Tidak seperti Ukraina, tidak dipersenjatai oleh Barat. Surat kabar The Guardian bahkan menyensor kartunis Temple Bill ketika dia berusaha menggambarkan salah satu korban sniper Israel, seorang perawat Razan Al-Najjar yang berusaha membantu yang terluka. Surat kabar itu menyiratkan bahwa kartun Perdana Menteri Inggris saat itu, Theresa May, menyambut mitranya dari Israel Benjamin Netanyahu ke London. Dengan Al-Najjar sebagai korban di belakang mereka di perapian adalah antisemit. Standar ganda mencolok dan di mana-mana. Mustahil untuk mengklaim bahwa jurnalis yang melakukan ini tidak mengetahui konvensi pelaporan di tempat lain. Mereka kebanyakan adalah veteran dari zona perang Timur Tengah yang terbiasa dengan wilayah Gaza, Baghdad, Nablus, Aleppo, dan Tripoli, papar Cook. Daud Kutab, jurnalis dan aktivis Palestina, juga mengkritik penerapan standar ganda media dan pemerintahan Barat. Dalam tulisannya di Al-Monitor, dia mengatakan Palestina dan pendukungnya selama bertahun-tahun mengkritik negara-negara Barat karena hanya memberikan lip service untuk mengakhiri pendudukan Israel. Sebaliknya, Barat secara finansial, militer, dan politik mendukung penjajah Israel. Negara-negara Barat dan media sering menggunakan istilah yang tepat dari orang Israel untuk menggambarkan perlawanan rakyat Palestina sebagai tindakan teror. Bahkan inisiatif diplomatik dijuluki diplomatik teror. Sampai Ukraina, tiba-tiba para wanita yang menyiapkan bom molotov menjadi pahlawan media. Lanjut dia. Sanksi tidak hanya digunakan terhadap tentara atau tokoh politik, tetapi bahkan meluas ke olahraga. Rusia dituduh melakukan kejahatan perang dan bahkan pengadilan kriminal internasional menaruh perhatian. Palang Merah memasang pengumuman layanan publik yang mengingatkan penjajah Rusia akan kewajiban mereka menurut hukum internasional. Imbu dia. Standar ganda tidak lagi menjadi masalah teroris, tetapi sebuah pertunjukan terbuka kemunafikan oleh komunitas internasional yang tidak banyak berbuat apa-apa untuk menentang pendudukan wilayah Palestina. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.